Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Nisa, Pak Bagus, apa kabar? Alhamdulillah. Baik Ustadz, senang sekali Ustadz bisa hadir nih. Suatu Ya, kegembiraan bagi kami. barakallah kan. Barakallah. Ya sangat, sebenarnya ini rezeki bagi kita semua ya, bukan hanya bagi Biman Foundation, tapi semua bagi peserta yang hari ini. Karena di banyak kesibukan Ustadz gitu, masih bisa menyempatkan hadir untuk memberikan edukasi kepada kita, untuk melahirkan generasi milenial yang memang bisa menerapkan sistem-sistem syariat Islam. Baiklah, saya bacakan dulu mungkin ya Ustadz ya, CV dari Ustadz Dr. Oni Sahroni. Izin menyampaikan, Ustadz Dr. Oni Sahroni, pendidikannya Pesantren Tahfiz Raudatul Hufaz, sarjana lisens dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Magister Fikih Muqarrar Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, Doktoral Fikih Muqarrar Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, dan spesialisasi Fikih Muamalah. Untuk aktivitas luar biasa nih, banyak sekali. Pengasuh Talaki Fikih Muamalah SEBI, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, penulis buku dan referensi, Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia, BSI, Lasnas, Inisiatif Zakat Indonesia, Adira Syariah, BNP Paribas, KPA HNI, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, dan penghargaan adalah tokoh ulama syariah tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta. Luar biasa ya. Jadi memang narasumber yang kita undang hari ini bukanlah ini ya, bukan skala kecil gitu, yang sudah malah melintang gitu di bidang ekonomi dan syariah. Sekian, akan kita langsung mulai saja. Mangga Ustadz dipersilahkan untuk memberikan materi webinar hari ini untuk pas launching literasi keuangan. Saya mulai ya Mbak Nisa ya? Iya Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Bagus, Mbak Nisa selaku MC di acara kita pagi ini. Bapak Ibu semuanya, salam takdim dari saya buat Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat milenial semuanya. Mudah-mudahan di tengah pandemi sehat walafiat, tetap survive di tengah keterbatasan COVID-19. Izinkan saya untuk berbagi dalam waktu yang sama. Mungkin saya juga ingin banyak belajar dari Bapak Ibu melalui diskusi, pertanyaan, dan mudawalah. Nah, amanah yang diberikan kepada saya tentang tuntunan fikih seputar manajemen keuangan khususnya bagi milenial. Jadi sebelum Bapak Ibu belajar teknis operasional tentang manajemen keuangan, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan 4 tuntunan syariah seputar pengelolaan keuangan khususnya bagi milenial. Keempat tuntunan itu apa saja? Coba kita lihat dalam tayangan layar berikut ini ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, jadi yang pertama tentu kerja mengais ma'isyah. Bekerja, jadi bekerja ini menjadi tuntunan ya, keniscayaan, kewajiban bahwa setiap kita harus mandiri secara finansial. Dengan mandiri secara finansial, maka berharap kita bisa menunaikan seluruh amanah dari Allah di atas pundak kita yang menyandang status ayah dengan rupiah yang ada di kantong, dompet digital, e-walletnya, mampu menafkahi keluarga, menyekolahkan anak, lahir dari rupiahnya, dunianya, keluarga yang sakinah, anak-anak yang solehah. Intinya sih karena Allah. Jadi kerja mengais ma'isyah. Ini di bawahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah memastikan bahwa pekerjaannya halal.
pekerjaan kita, bagi yang milenial, bagi yang berkeluarga, ia dan pasangannya harus halal. Halal berarti tidak ada yang haram, begitu pula tidak ada yang syubhat. Termasuk proses bagaimana kita mendapatkan pekerjaan ini juga itu halal, tanpa suap, tanpa uang pelicin. Tempat bekerja kita juga halal dan legal. Yang kedua, totalitas tetapi seimbang. Jadi amanah dari Allah itu agar kita ini totalitas, ihsan, itqon, tidak hanya saat kita di masjid, saat kita mengelola aktivitas ibadah Ramadan, tetapi saat kita di pasar-pasar, saat kita berjualan, saat kita bertransaksi bisnis, nggak boleh asal-asalan. Apabila ibadah Ramadan ditunaikan asal-asalan itu tidak diperbolehkan, begitu pula saat kita mencari rupiah nggak boleh. Tetapi seimbang, proporsional, muwazanah. Proporsional ini menjadi salah satu karakteristik utama ya dari tuntunan sebagai pribadi muslim dan muslimah. Saat bekerja all out profesional. Tapi saat di rumah berarti waktu untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Saat kerja bakti di komplek dan RT tempat tinggalnya berarti kerja bakti. Totalitas tetapi seimbang. 3, saat istri bekerja dan mengelola usaha. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang istrinya atau peserta acara ini adalah seorang istri dari suami, maka menurut syariah boleh dong bekerja dengan ketentuan mendapatkan izin dari suami. Suami yang proporsional, bukan otoriter. Suami yang mengelola syuro dan musyawarah dalam keluarga. Yang kedua, jenis pekerjaannya sesuai dengan kodrat seorang wanita. Yang ketiga, pekerjaannya halal. Dan yang keempat, pekerjaannya tidak melalaikan tugas asasi istri, tugas asasinya sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak. Yang keempat, bermusyawarah, qanaah, dan syukur. Jadi setelah bekerja totalitas berapapun rupiah yang nyampe di rekening kita tanggal 25 atau tanggal 1 saat gajian, kita terima dengan penuh qanaah dan syukur. Itu yang pertama, cari maisha. Yang selanjutnya nomor 2, setelah kita dapat rupiah, ya dapat dolar, dapat aset, pendapatan, ya, maka yang kedua kita penuhi kebutuhan keluarga. Nah, apa saja yang harus kita penuhi? Tentu dahulukan hajat asasi. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang masuk dalam kategori kebutuhan asasi atau daruriyat ya. Nah, misalnya kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, nafkah orang tua, nafkah mertua, itu menjadi kebutuhan asasi setiap keluarga. Nah, teknisnya seperti apa? Itu itu bisa dimusyawarahkan. Nah, kemudian yang kedua, harta istri dan suami, hak istri dalam pendapatan suami, orang tua dan mertua. Nah, jadi setiap sebenarnya nafkah itu ada pada pundak suami. Andaikan istri ikut bekerja, sebenarnya bentuk ihsan ya dari istri kepada keluarga. Saat semuanya bekerja, maka masing-masing itu memiliki hak keuangan milik masing-masing di detik-detik pertama. Tetapi setelah diperuntukkan untuk apa? Jika peruntukannya untuk keluarga, maka dia menjadi milik bersama. Berapa jumlah nafkah yang harus disediakan oleh keluarga, oleh suami dibantu istri, maka itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama kemampuan finansial suami, dan yang kedua proporsional. Setelah itu nomor 2 untuk apa? Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah tabungan dan dana darurat. Mungkin dana darurat sebagai kata kuncinya. Jadi kita harus menyediakan dana darurat atas setiap pendapatan rutin kita ya. Berapa persennya? Mungkin nanti di pertemuan mendatang akan dijelaskan teknis operasionalnya. Mungkin perbedaan ya, ada 2 mazhab besar dalam penyediaan dana darurat ini. Nah, intinya sih dana darurat ini menjadi sebuah tuntunan ya,
sebagaimana yang dijelaskan tuh dalam tuntunan ayat wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita juga nggak tahu apakah pensiun dini, apakah di PHK karena pandemi, atau perusahaan kita qadarullah naudzubillah itu pailit, dan kejadian-kejadian lain yang tidak kita inginkan. Atau sesuatu yang terjadi Allah qadarullah terjadi pada keluarga kita. Nah, ini Syekh Hussein Sahata, salah seorang pakar akuntansi dunia, ya, salah seorang guru kami, membuat rumusan ini. Jadi menabung adalah pendapatan halal dikurangi pengeluaran standar. Beliau membuat rumus al-iddikhar huwa al-kasbut thayyib dikurangi al-infaq al-muqtasid. Jadi menabung berarti pendapatan halal dikurangi pengeluaran yang standar, pengeluaran yang berbasis proporsional, berbasis priority tadi ya. Jadi dana darurat. Dana darurat inilah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan agar kita tidak berutang ya. Nah, kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Yang keempat ini investasi. Innaka antazara warithataka aghniya khairu min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Jadi engkau mewariskan generasi setelahmu, baik pasangan, anak-anak, atau nanti cucu-cucu kita, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi papa, tanpa warisan, tanpa asuransi jiwa syariah atau lainnya. Nah, maka kita harus melakukan investasi selain dana darurat yang kita sisihkan. Berapa investasinya? Ya sesuai dengan kemampuan. Investasi ini tentu harus syariah dong, dan harus memastikan risikonya terkendali. Jadi di tengah pandemi ini, kalau menurut laporan otoritas, ini investasi di sektor keuangan itu digemari, terutama cryptocurrency ya, trading saham, mungkin karena asyik di rumah, nggak keluar, bermodalkan gadget, jadi ini menjadi tertinggi. Nah, ini menjadi concern kita bahwa investasi ini harus sesuai syariah, kan kita dari awal ingin berkah ya. Yang kedua, selain syariah, aspek risiko ini harus menjadi concern kita ya. Risiko ini juga tuntunan syariah. Jadi kalau kita pilih-pilih, oh ini risikonya tinggi, oh ini risikonya medium, oh ini risikonya rendah, nah kita pilih yang rendah ya. Inilah yang menjadi tuntunan para sahabat juga. Ibnu Abbas contohnya, jadi saat beliau menjadi investor, menyerahkan dana untuk pengelola mitra kerjanya, beliau ngasih sekian syarat. Saya ngasih modal asalkan 1, 2, 3, 4. Syarat-syarat yang diberikan oleh Ibnu Abbas itu sebenarnya targetnya untuk memitigasi risiko moral hazard yang dilakukan oleh pengelola. Cerita lain, beberapa sahabat itu punya lahan, punya tanah. Pilihannya sama-sama syariah nih. Pilihannya adalah dibagi hasilkan dengan pengelola untuk mendapatkan imbal hasil bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kedua, atau disewakan dan dia dapat fee berkala. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini, ternyata mereka memilih sewa. Karena apa? Karena fixed income. Jadi resikonya kecil. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan al-khotor khotorani, khotor tijarah allati la budda minhu khotorul maisir allati yatadamanu akla amwalin nas bil batil. Intinya sih keywordnya harus syariah dan risiko terkendali, mempertimbangkan aspek risiko. Jika itu yang harus dilakukan, nggak mungkin dong, bukan bagian dari tuntunan kita berinvestasi di cryptocurrency, di trading saham, itu dengan akhirnya kita harus melakukan pinjaman online dan lainnya sesuai syariah dan risiko terkendali. Terakhir sebelum kita tutup, teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, yang kelima ini, yang kelima lanjut, yang kelima adalah berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kelima ini adalah berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Berzakat, berinfak, dan bersedekah. Nah, zakat suami istri. Jadi kalau memang
sudah menikah, maka masing-masing bekerja, zakat menjadi kewajiban masing-masing, tidak digabung. Menjadi wajib zakat apabila sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Setelah ditunaikan zakatnya, diperuntukkan untuk keluarga, baru dia berstatus menjadi milik bersama. Jadi ini ada 2 fase gitu ya. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Ini ya di tabel. Yang pertama adalah zakat emas. Jadi kalau teman-teman putri ya atau ibu-ibu punya emas 120 gram yang dipakai perhiasan 20 gram, maka yang menjadi objek zakat adalah 100 gram. Apakah sudah wajib zakat? Sudah, karena nisabnya 85 gram. Tunaikan di tanggal 1 bulan ke-13 bulan pertama di tahun berikutnya sebesar 2,5% dari emas itu sendiri atau dari kantong lain atau dari dana cash. Yang kedua, zakat perdagangan. Teman-teman yang mengelola usaha yang ada unsur tradingnya, jualannya, maka menjadi wajib zakat apabila akumulasi pendapatan per tahun selama 12 bulan, net keuntungannya mencapai senilai 85 gram emas ditunaikan 2,5%. Biasanya rumusnya adalah modal ditambah keuntungan, dikurangi utang, dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Samurah bin Jundub, karena yang beruna anduk niat sedekah mimma nu'iduhu lil bai'. Kata-kata mimma nu'iduhu lil bai' dari barang dagangan yang kami sediakan untuk diperjualbelikan. Ungkapan dalam hadis ini menunjukkan bahwa barang dagangan itu bagian dari simulasi perhitungan zakat perdagangan. Jadi 85 gram emas 2,5% setiap tahun. Nah ini zakat perusahaan juga sama seperti yang dilakukan beberapa bank syariah di Indonesia dan di Malaysia ya. Jadi ditunaikan zakatnya sebagai perwakilan dari owner, para pemilik saham, ditunaikan 2,5% dari laba perusahaan seperti yang dilakukan di Bank Legacy ya oleh BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, atau kalau di Malaysia di Maybank dan sejenisnya. Zakat deposito, barang tambang, profesi. Profesi itu maksudnya adalah profesional wajib zakat itu selain petani, selain petambang, selain peternak, selain pedagang. Selain keempat profesi ini itu masuk dalam kategori profesional wajib zakat. Siapa mereka? Mereka berarti yang bergaji rutin atau tidak rutin seperti karyawan, guru, dosen, advokat, akuntan, trainer, selebgram, aktor, aktris, pemain sepak bola, ojol, dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori profesional wajib zakat. Mereka wajib zakat apabila pendapatan rutinnya itu mencapai senilai 6.530.000 ditunaikan 2,5% setiap kali gajian. Ini salah satu pandangan dalam bab zakat profesi. Zakat pertanian berarti ya termasuk zakat padi ya, beras atau kelapa sawit atau hasil tani lainnya. Menjadi wajib zakat apabila setiap panen kalau padi mungkin 3 bulan atau 6 bulan, kalau kelapa sawit mungkin beberapa tahun, itu mencapai hasil panennya senilai 6.530 kg, beras ditunaikan 5 hingga 10%. Kalau berbiaya berarti ditunaikan 5%. Kita lanjut ke halaman berikutnya sebagai penutup. Jadi itu Bapak Ibu sekalian 4 hal ya yang bisa sampaikan. Jadi cari maisha sesuai dengan 4 tuntutan tadi, tunaikan untuk kebutuhan prioritas, yang ketiga dana darurat, 4 investasi, dan yang kelima kita zakatkan agar berkah. Nah ini beberapa literatur mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Nah, ini yang di atas, ini dulu baru itu. Jadi kan seringkali kita dihadapkan di lapangan ini bukan boleh dan tidak boleh, halal haram. Kadang dihadapkan pada kondisi yang dua-duanya nggak boleh, dua-duanya nggak ideal, Jadi dua-duanya nggak ideal. Jadi di bawah ini tuntunan beberapa kaidah fikih prioritas. Nah kemudian ini kedua, ini kumpulan dari
rubrik konsultasi syariah saya di Harian Republika ini fikih muamalah kontemporer. Yang di bawahnya ini literatur dapur ya, dari mulai fikih riba dan gharar, maqasid bisnis dan keuangan, akad, usul fikih muamalah dan fikih zakat kontemporer. Kita lanjut ke slide penutup terakhir. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin update seputar muamalah keseharian, bisa ikut di akun saya, Instagram, Telegram, Facebook, website, dan akun lainnya itu sama dengan nama Muamalah Daily. Demikian Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.